Jika kita ingin menelpon seseorang, kita tidak mungkin untuk mencari nomornya satu persatu. Lebih baik kita mencari namanya lalu menelpon orangnya. Itu sedikit perumpamaan tentang DNS juga. Kita tidak mungkin untuk mengetik IP-nya, lebih baik kita mengetik nama domainnya. Perkenalkan, nama saya Adit, dan di video kali ini kita akan mempelajari sedikit tentang apa itu DNS, fungsi DNS, struktur DNS, dan juga cara kerja DNS tentunya. Yang akan kita bahas di materi kali ini adalah pengertian DNS, fungsi DNS, struktur DNS, kelebihan dan kekurangan DNS, serta praktik konfigurasi dari DNS itu sendiri. Pertama, apa sih itu sebenarnya DNS? Nah, DNS ini memiliki kepanjangan yaitu Domain Name System, di mana sistem ini adalah sistem yang menerjemahkan nama domain yang mudah diingat oleh manusia menjadi alamat IP. IP itu adalah Internet Protocol ya, yang dipahami oleh komputer. Jadi sederhananya DNS ini berfungsi untuk menerjemahkan antara bahasa kita ke bahasa komputer. Nah, memungkinkan kita untuk menggunakan nama domain seperti google.com atau facebook.com daripada harus mengingat serangkaian angka-angka yang rumit sebagai alamat situs web. Nah, untuk lebih jelasnya, ini adalah IP dari Google, yaitu 216, 239, 38, dan 120. Tidak mungkin kan ketika kita ingin mencari Google, kita malah mengetikkan IP-nya. Tentu lebih mudah kita menggunakan google.com. Nah, DNS ini memiliki dua fungsi utama. Yang pertama adalah menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Misal google.com menjadi alamat IP yang dimengerti oleh komputer. Yang kedua ada distribusi tugas. Nah, DNS ini juga mendistribusikan tugas di seluruh jaringan internet, memetakan nama domain ke alamat IP secara efisien dan menyediakan informasi yang diperlukan. Kita masuk ke struktur dari DNS. DNS ini mempunyai infrastruktur. Yang pertama ada root server. Nah, server ini tertinggi dalam hierarki DNS, misalnya seperti .com, .org, atau .net, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada top level domain. Nah, server ini di tingkat tinggi dalam domain, misalnya .com, .org, dan menyimpan informasi untuk domain-domain di bawahnya. Yang ketiga ada authoritative DNS server. Nah, server yang menyimpan informasi spesifik tentang domain dan subdomain tertentu. Yang terakhir ada resolver. Nah, komponen pada komputer atau jaringan yang menginisiasi permintaan DNS untuk mengkonversi nama domain menjadi alamat IP. Nah, resolver ini yang berfungsi seperti yang saya katakan tadi. Sekarang adalah kelebihan dari domain name server. Yang pertama ada memudahkan untuk akses internet tentunya. Nah, memungkinkan pengguna untuk mengakses situs web dengan mudah menggunakan nama domain yang lebih mudah diingat. Kedua ada redundansi serta cepat. DNS memiliki sistem yang terdistribusi sehingga memungkinkan redundansi dan kecepatan dalam proses penyebaran informasi. Tidak hanya kelebihan, DNS pun memiliki kekurangan. Nah, ini berikut adalah dua kekurangan dari DNS. Yang pertama ada single point of failure. Nah, ini maksudnya jika DNS mengalami gangguan atau serangan, maka akses ke banyak situs web bisa terganggu. Yang kedua ada keterbatasan keamanan. Beberapa jenis serangan seperti DNS spoofing atau change positioning dapat mengancam keamanan DNS. Jadi DNS ini rentan terhadap keamanannya. Nah, ini adalah ilustrasi proses mengakses DNS, cara kerja DNS. Misalnya pertama, klien akan menghubungi DNS server dan menanyakan alamat IP dari facebook.com. Nah, yang kedua, DNS server akan mengecek facebook.com pada daftar website yang dimilikinya. Jika ditemukan, DNS akan menginformasikan alamat IP dari facebook.com pada klien. Setelah mencapai ke klien, DNS server memberikan alamat IP facebook.com kepada klien. Yang keempat, klien mengakses facebook.com menggunakan alamat IP yang diberikan DNS server. Sedangkan dari klien ini akan masuk ke web server facebook.com. Nah, itu adalah sedikit cara kerja DNS. Oke, saya rasa untuk materinya cukup sampai di situ, dan sekarang kita akan langsung praktek secara langsung untuk konfigurasi DNS servernya. Nah, kita langsung masuk ke layar desktop atau layar laptop saya. Nah, di sini yang kalian perlukan adalah aplikasi yang bernama Cisco Packet Tracker. So, pastikan kalian sudah install aplikasi ini. Lalu kita akan langsung praktek untuk mencoba konfigurasi DNS-nya. Oke, ini adalah tampilan awal dari aplikasinya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membutuhkan satu server. Nah, kita masukkan server.
Selanjutnya kita juga membutuhkan PC tentunya di sini untuk mengaksesnya nanti. Kita coba di sini pakai 2 PC. Nah, tentunya untuk menghubungkan antara server ke PC kita perlu yang namanya switch. Nah, ini kita bisa cari di paling bawah di sini ada tab switch. Kita akan menggunakan PT switch. Sekarang kita akan menghubungkan untuk server ke PC. Tentunya kita akan menggunakan kabel. Nah, untuk menu kabel kalian bisa masuk ke connection ini, lalu kabel pilih yang ketiga yaitu copper strike. Nah, kita masuk di sini, kita pilih pas Ethernet, masukkan ke switch, kita pilih pas Ethernet 1. Dari switch kita pilih kabel lagi, kita masuk dari switch pas Ethernet 1 ke PC yang pertama, kita menggunakan pas Ethernet juga. Selanjutnya kita kembali dari switch ke PC yang kedua tentunya. Oke, ini ketiganya sudah terhubung. Nah, untuk mempercepat supaya ini menjadi hijau atau terkoneksi, kita bisa klik button di sini. Nah, ini sudah terkoneksi untuk PC dan juga servernya. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi. Kita masuk ke server. Kita masuk ke desktop, lalu IP configuration. Nah, di sini kita akan memakai IP 192.168.1.1. Otomatis subnet box-nya akan menjadi 255.255.255.0. Sampai di sini saja untuk konfigurasinya. Untuk di server yang lainnya kita tetapin seperti default aja. Selanjutnya kita masuk ke menu service, lalu kita masuk ke DNS, kita on-kan untuk DNS ini. Selanjutnya di sini kita memasukkan untuk nama domain yang akan kita berikan DNS nanti. Misalnya di sini saya akan masukkan nama saya aditya.com gitu. Nah, untuk address ini silakan kita isi IP yang tadi 192.168.1.1. Jika sudah, kita masuk ke add, maka sudah ada satu domain di sini. Oke, kita close. Sekarang kita masuk ke pengaturan PC-nya, PC yang paling atas dulu. Kita masuk ke desktop, lalu IP configuration. Nah, sekarang untuk PC ini ada sedikit perbedaan. Kita masukkan 192.168.1 dan .2 yang terakhir. Sebenarnya maka otomatis, sementara untuk default gateway-nya kita masukkan 192.168.1.1. Ini seperti nama PC tadi. Yang bawahnya DNS server kita bisa copy paste juga 192.168.1.1. Oke, untuk PC untuk settingan yang lainnya kita berikan saja seperti default. Kita close. Kita masuk ke PC yang bawahan. Kita masuk ke desktop, lalu IP configuration. Nah, untuk yang bawahan kita klik kita ketikkan 192.168.1.3 karena yang tadi sudah .2, sekarang .3. Untuk subnetnya akan otomatis. Untuk gateway-nya kita copy paste yang tadi. Nah, seperti ini. Untuk settingan lainnya kita defaultkan. Nah, sekarang untuk konfigurasinya sudah selesai. Untuk mengetesnya kita akan menggunakan yang namanya shortcut P. Kalian klik aja yang P ini di yang message ini. Di bawahnya akan ada statusnya nanti. Misalnya kita akan mengirim surat lah intinya dari PC 1 ke server. Nah, kalian bisa lihat yang di bawah sudah sukses. Selanjutnya kita coba untuk dari PC yang atas ke server. Sukses. Nah, bagaimana kalau kita dari PC ke PC, misalnya PC 1 ke PC 2? Sukses, berarti sudah bekerja. Nah, untuk mengetes lagi, sekarang kita akan coba mengakses alamat web kita yang tadi yang kita buat, aditya.com, apakah sudah berhasil masuk ke server. Kita coba di PC yang atas, kita masuk ke desktop. Lalu kita scroll sedikit ke kanan, ada web browser. Nah, seperti yang saya katakan di teori tadi, sebenarnya untuk mengakses server itu kan kita harus ketik 192.168.1.1. Namun jika sudah ada DNS, kita bisa hanya mengetikkan sesimpel aditya.com. Nah, seperti google.com. Kita ketik, maka sudah masuk ke websitenya. Nah, ini adalah tampilan websitenya karena belum kita konfigurasi untuk HTML dan lain-lain. Maka jika kita klik juga 192.168.1.1 maka akan masuk ke sini. Nah, kan lebih simpel kalau kita menggunakan aditya.com. Ya, sesimpel itu. Nah, sekian untuk materi DNS di video kali ini. Like jika video ini bermanfaat, subscribe jika kalian suka.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.